Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini saatnya, mari kita puji Dia. Mari kita naikkan syukur di hadapannya. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari jemaat saya ajak sama-sama bangkit berdiri. Persiapkan tubuh roh jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berpujian di hadapan. Layak dipuji disembah.
surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami. Engkau menjadi pahlawan yang memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kini saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicara melalui hamba-Mu. Kami siap Engkau bentuk. Kami siap Engkau ubahkan. Kami siap Tuhan menerima janji-janji-Mu Yesus. Bahkan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Allah Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Yesus. Sampaikan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, salam Philadelphia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersyukur saat ini kita masih diizinkan untuk beribadah kembali sekalipun masih di dalam ibadah online, tetapi dari pujian-pujian yang sudah kita naikkan tadi, hadirat Tuhan hadir. Walaupun ibadah online, kuasa Allah tetap dinyatakan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Saudara, tema bulan ini adalah dengar dan lakukan firman Tuhan. Dan subtema untuk ibadah hari ini adalah bercermin. Saudara tentu tidak asing lagi dengan kata bercermin. Wanita, pria, tua, muda tentu pernah melakukan apa yang disebut bercermin. Dalam sebuah penelitian saudara, dalam satu hari sekitar 10 kali seseorang itu bercermin. Tetapi juga ada penelitian yang mengatakan bisa lebih dari 30 kali seseorang bercermin dalam satu hari. Kenapa bisa banyak saudara? Ada yang bercermin dengan cermin yang sesungguhnya. Tetapi kebanyakan saudara, kenapa bisa sampai 30 kali? Karena mereka bercermin di tempat-tempat yang seharusnya mereka tidak bercermin. Contohnya ketika seseorang jalan melewati kaca, secara tidak sadar mereka melihat ke kaca itu lalu mulai bercermin sepintas. Mungkin melihat kondisi dirinya sudah rapi atau belum. Lalu dalam sehari pun mereka sering bercermin lewat HP saudara. Saudara coba cek diri kita masing-masing. Sering gak kita lihat HP, bukan lihat chatting masuk tetapi hanya sekedar bercermin dari layar HP. Karena bercermin itu dilakukan seakan-akan saudara, kita ingin melihat diri kita ini apakah ada kekurangan atau tidak. Dan fungsi cermin yang benar adalah, atau fungsi yang sesungguhnya dari cermin adalah, kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat tanpa cermin. Saudara bisa lihat wajah saudara? Saudara bisa lihat mulai leher ke atas saudara tanpa cermin? Apalagi melihat bagian belakang kita. Tentu kita tidak akan bisa. Oleh sebab itu dibutuhkan cermin. Nah saudara, firman Tuhan pada saat ini menghubungkan atau mengaitkan antara melakukan firman, mendengar dan melakukan firman dengan bercermin. Apa kaitannya, apa hubungannya saudara? Kita akan lihat di sini, terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24. Ayat yang sudah sangat terkenal, demikian firman Tuhan. Sebab
jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus mengaitkan antara mendengar firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan, dengan perbuatan seseorang bercermin, saudara. Apa yang dikaitkan? Apa sesungguhnya yang harus dilakukan saat kita bercermin? Yakobus memberikan gambaran seperti ini, saudara. Yang pertama, saat seseorang bercermin, saat kita bercermin, dalam hal ini adalah cermin firman Tuhan, maka amati dan sadari diri kita yang sebenarnya dalam cermin. Di dalam ayat yang ke-24 tadi saudara dikatakan, 23, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya akan bagi seperti ini, saudara. Mendengar firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan, lalu perbandingannya dengan bercermin apa? Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, ketika kita sedang membaca firman Tuhan, itu diumpamakan kita sedang mengamat-ngamati muka kita yang sebenarnya di depan cermin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, entah di mana, di dalam ibadah, atau di dalam suatu kesempatan kita mendengar firman, lalu mungkin dengan secara khusus kita membaca firman Tuhan. Di situ sesungguhnya dibandingkan oleh Yakobus adalah kita sedang mengamat-ngamati muka kita yang sebenarnya. Saudara, ketika kita bercermin, ada hal yang jelas yang akan kita lihat di dalam wajah kita. Betul, saudara? Mungkin bagi wanita ketika dia tidak bercermin, dia tidak tahu apakah lipstiknya pas atau bedaknya pas. Tetapi ketika dia bercermin, dia amati sebenarnya mukanya, saudara. Maka dia akan tahu, oh ternyata kurang. Oh ternyata ini agak terlalu tebal. Atau ketika seseorang habis makan, saudara. Dia bercermin, maka dia akan melihat ada sesuatu yang tertinggal di dalam giginya mungkin. Atau di dekat bibirnya mungkin. Nah disitulah dengan dia mengamat-amati yang sebenarnya, maka dia tahu keadaan yang sebenarnya. Maka dia sadar ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Itulah saudara kenapa ketika kita bercermin, kita harus mengamati dengan sebenar-benarnya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengamati apa kekurangan yang ada dalam diri kita. Dan itu harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya mendengar sepintas lalu. Jangan kita hanya membaca sepintas lalu. Tetapi jadikan itu sebagai sebuah cermin di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, dikatakan tadi, jika seorang hanya mendengar firman saja, dia adalah diumpamakan seorang yang sedang mengamat-ngamati wajahnya dengan sebenar-benarnya. Dan bercermin saudara, perhatikan, bercermin dengan firman Tuhan itu membuat kita bisa melihat kelemahan dan dosa kita. Bercermin dengan firman Tuhan akan membuat kita bisa melihat kelemahan dan dosa kita, bukan orang lain. Kita sering terbalik saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tetapi tidak melihat kesalahan atau dosa kita. Tapi justru kita melihat kesalahan atau dosa orang lain. Itu salah saudara.
Fungsi cermin bukan seperti itu. Fungsi cermin adalah untuk melihat atau mengamat-ngamati diri kita sendiri, bukan orang lain. Demikian juga firman Tuhan itu hendaknya digunakan untuk mengamati kehidupan kita. Dengan bercermin, kita bisa melihat apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, bahkan apa yang menjadi dosa kita. Karena hanya firman Tuhan yang mampu untuk menegur kita. Hanya firman Tuhan yang mampu untuk melihat kesalahan kita dengan sebenarnya. Manusia bisa melihat kesalahan, tetapi mereka tidak melihat secara fair. Manusia bisa melihat kekurangan orang lain, tetapi mereka tidak bisa menilai dengan benar. Tetapi firman Tuhan bisa menilai dengan benar. Oleh sebab itu saudara, mari yang pertama amati dirimu, amati diri saya saat kita bercermin terhadap firman Tuhan. Sadari kelemahan kita, sadari kekurangan kita dan dosa kita. Kita perhatikan saudara, apa yang salah ketika kita memandang cermin lalu menilai orang lain. Di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4, Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti ini saudara. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ada balok di dalam mata kita, tetapi kita tidak bisa melihat karena kita tidak bercermin. Tetapi justru kita sibuk mengurusi orang lain. Kita sibuk membuka Alkitab, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Tetapi hanya untuk menghakimi orang lain. Itulah kenapa dikatakan orang yang mendengar firman itu diumpamakan adalah orang yang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya. Kita bisa lihat wajah kita sesungguhnya. Betul, kita bisa melihatnya. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar pengamatan, bukan sekedar hanya melihat, tetapi ada hal lain apa yang harus kita lakukan saat bercermin. Yang kedua adalah cermati hidup kita dengan benar melalui cermin. Kalau tadi amati, kita sudah melihat kekurangan kita sudah melihat kelemahan kita, dosa kita. Sekarang yang kedua adalah cermati. Apa yang harus kulakukan dengan kekurangan ini? Apa yang harus kulakukan dengan dosa ini? Firman Tuhan akan memberikan sesuatu ketika kita sungguh-sungguh mau mencermati diri kita. Di dalam ayat yang ke-24 tadi saudara, kembali ke Yakobus pasal 1 ayat ke-24. Dikatakan ketika seseorang sudah bercermin, baru saja dikatakan ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itu adalah gambaran ketika kita hanya mengamati diri kita. Itu gambaran ketika kita hanya tahu atau sadar kita punya kekurangan dan dosa. Tetapi kita tidak bertindak. Kita hanya mendengar, senang mendengar firman. Senang ditegur, senang diberikan kata-kata penghiburan, bahkan senang diberikan ayat-ayat berkat saudara. Tetapi ketika kita diminta untuk melangkah lebih lanjut, untuk melakukan firman Tuhan, kita tidak mau lakukan itu. Diumpamakan tadi, kita hanya mendengar, tapi tidak mau melakukannya. Kita sudah bercermin. Kita sudah amati diri kita, oh seperti ini. Lalu kita segera pergi, udah lupa, selesai. Itu tidak ada gunanya saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita saat bercermin, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu mendengar dan melakukannya. Perhatikan saudara, apa artinya mencermati hidup dengan benar melalui cermin? Yakobus 1 ayat 25.
Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan di sini saudara, sungguh-sungguh melakukannya. Jadi ketika kita meneliti firman, dikatakan di sini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu firman Allah, artinya kita sedang mengamati diri kita yang sesungguhnya di dalam cermin. Tetapi jangan segera pergi dari cermin itu. Jangan segera lupakan apa yang sudah kita amati di dalam cermin itu. Tetapi apa saudara? Hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Perhatikan. Meneliti, bertekun, dan apa saudara? Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Inilah keutuhan esensi dari bercermin. Mengamat-amati, melihat kekurangan, melihat dosa kita, lalu telitilah firman Tuhan itu, lalu bertekunlah di dalamnya, dan sungguh-sungguh melakukannya. Bercermin sebagai penunjuk arah dalam menjalani kehidupan dengan benar, saudara. Orang yang sudah tahu dirinya salah, orang yang sudah tahu dirinya penuh kekelemahan dan kekurangan, ketika ditunjukkan hal yang benar, seharusnya dia melangkah kepada kebenaran itu. Dikatakan tadi kebenaran atau hukum yang memerdekakan. Artinya saudara, ketika kita merdeka, maka kita akan dimampukan untuk melangkah kepada jalan yang benar. Tetapi ketika seseorang belum merdeka saudara, dia tahu kebenaran, dia tahu arah kebenaran, tetapi dia tidak mampu untuk melangkah pada jalan kebenaran itu. Itu artinya kita masih dibelenggu di dalam kehidupan lama kita. Jadi saudara, perhatikan. Yang pertama tadi amati, yang kedua adalah cermati diri kita di dalam cermin itu. Bagaimana kita harus hidup yang sesungguhnya. Bagaimana bercermin sebagai penunjuk arah kepada kehidupan yang benar. Yang terakhir saudara, apa kesimpulannya? Apa yang akan kita peroleh saat kita bercermin dengan benar? Kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 25. Apa yang kita peroleh jika kita bercermin dengan benar? Yakobus pasal 1 ayat 25 berkata demikian saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Perhatikan ini saudara, apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mau berbahagia karena perbuatan kita, perbuatan yang benar tadi, setelah kita mengamati diri kita di dalam cermin saudara, kita amati sungguh-sungguh apa yang kurang, lalu kita cermati hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita amati tadi. Kita tekun sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka dikatakan ia atau orang itu akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara, apa yang akan kita peroleh? Kita akan berbahagia. Saudara mau berbahagia? Berbahagia tidak ditentukan hal-hal yang dari luar saudara. Berbahagia, Alkitab mencatat, jika kita mau dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat terakhir saudara, ayat-ayat terakhir. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3. Bagaimana pemazmur menekankan kembali saudara. Seperti halnya yang ditulis oleh Yakobus. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah saudara, 2 kali disebutkan di sini, di dalam 3 ayat ini. Berbahagialah. Ketika kita mau berbahagia, lakukan firman Tuhan. Sekalipun saudara, saat kita melakukan firman Tuhan, ada hal yang mungkin menyesakkan kita. Tetapi percayalah, pada akhirnya Alkitab tidak pernah akan salah saudara. Orang-orang akan berbahagia ketika mereka mau melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya undang pemain musik dan juga singer untuk maju ke depan. Berbahagia saat kita melakukan firman Tuhan. Kita bercermin. Cermin itu adalah firman Tuhan. Cermin itu bukan orang lain. Cermin itu bukan manusia, tetapi cermin itu adalah firman Allah. Karena apa saudara? Firman Allah itulah, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Itu yang jadi padanan kita. Itu yang jadi teladan kita. Saat kita melihat Yesus, saat kita melihat Dia, maka kita ingin menjadi seperti Yesus. Ketika kita melihat diri kita di depan cermin, yaitu firman Allah, maka kita ingin menjadi seperti yang firman Allah inginkan saudara. Sebagai sebuah bejana, kita adalah pribadi-pribadi yang siap dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Kita angkat pujian ini saudara. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, amin Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Musik tetap nyanyikan lagu ini dan singer nyanyi dengan lembut. Saudara, apakah kita saat mendengar firman hanya sekedar senang mendengar? Apakah saat kita mendengar firman kita memilah-milah firman itu? Ada suatu peribahasa saudara katakan, buruk rupa cermin dibelah. Sesungguhnya cermin itu jujur. Cermin itu akan berbicara dengan sesungguhnya. Jadi ketika dia temukan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita,
Maka jangan kita salahkan cermin itu. Bahkan jangan kita rusak cermin itu. Demikian saat kita mendengar firman. Oh, firman ini menyenangkan, oke, ini buat saya. Oh, firman ini memberkati saya, oke, ini buat saya. Tetapi ketika firman itu keras, ketika firman itu menegur, bahkan ketika firman itu mengorek sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita mulai pergi meninggalkan cermin itu. Tadi dikatakan setelah mengamat-ngamati dengan sebenarnya, maka dia pergi begitu saja, bahkan sudah lupa bagaimana rupanya. Saudara, mari kita bercermin dengan benar. Firman Tuhan tidak pernah salah. Apapun yang dilihat oleh firman terhadap diri kita itu benar. Dan jangan hanya bercermin, tetapi katakan tadi, telitilah hukum. Dan sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Lalu lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan berbahagia oleh perbuatanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan dengan lembut kembali refrennya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kita bersama. Biar ini juga menjadi komitmen kita. Bahkan ini menjadi langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kita mau menjadi seperti Yesus. Amin. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Glory bagi Yesus. Glory bagi-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan saat ini Tuhan. Firman-Mu tidak pernah salah. Bahkan sekalipun saat kami mendengar firman-Mu, ada hal yang menyakitkan di dalam diri kami. Tetapi bukan firman-Mu yang salah Tuhan. Justru ada sesuatu yang salah dalam diri kami. Ketika kami mengamati diri kami di dalam cermin dan ditemukan hal yang kurang di dalam diri kami, bukan cermin itu yang salah Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu untuk kami dapat bercermin di dalam firman-Mu dengan benar Tuhan. Seperti nasihat firman-Mu saat ini. Jangan biarkan kami hanya sekedar bercermin, lalu kami tinggalkan cermin itu, lalu kami lupa bagaimana yang sudah kami amati dalam cermin itu. Jangan sampai kami hanya mendengar firman-Mu, lalu kami tinggalkan firman-Mu dan kami tidak lakukan Tuhan. Karena kami tidak akan pernah berbahagia dengan tindakan itu Tuhan. Tetapi yang kami inginkan seperti firman-Mu inginkan Tuhan. Jadikan kami pendengar-pendengar firman, sekaligus juga menjadi pelaku firman Allah. Karena dengan demikian kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia dengan perbuatan kami. Terima kasih Bapak.
Roh Kudus terus materaikan firman-Mu Tuhan. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak pernah akan mampu melakukan firman-Mu. Bahkan tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak pernah akan mampu mendengar firman-Mu dengan benar. Karena itu kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hidup kami, dan yang sudah hadir di dalam hidup kami beri keleluasaan untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka satu persatu, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Firman-Mu selalu menyertai mereka. Firman-Mu terus akan meneguhkan iman percaya mereka. Firman-Mu terus akan memberi kekuatan buat mereka untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang mereka terima. Dan mereka akan berbahagia karena mereka melakukan itu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Engkau tolong memberkati mata pencarian mereka, ekonomi mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati lingkungan mereka. Bahkan Engkau memberkati segala hal di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lindungi setiap jemaat-Mu, kami semua, dari situasi pandemi yang masih ada saat ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata dan sempurna. Ketika kami mau Tuhan percaya kepada Engkau dan melakukan tanggung jawab kami untuk menjaga kesehatan dan protokol-protokol yang sudah diberikan Tuhan, maka kami percaya perlindungan-Mu akan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, terus pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu. Bahkan Tuhan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadikan mereka bejana-bejana yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tetap berdoa untuk gereja kami. Bapa, kiranya Engkau terus menolong, Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan terhadap setiap masalah yang kami hadapi. Dan juga Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya pada akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap serahkan bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin bangsa kami. Engkau taruh hikmat mahrifat yang dari Tuhan untuk mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.